Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sore ini kita kembali bincang-bincang dalam podcast Padang Pariaman Bicara. Hari ini kita menghadirkan pengusaha sekaligus Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Zeki Aliwardana, SPDI MM. Sehat? Alhamdulillah. Kemudian kita menghadirkan ulama yang cendekiawan, yaitu Prof. Dr. Haji Duski Samad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga kita menghadirkan calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Bulan Bintang di Dapil 2 Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Nomor urut 5 Nomor urut 5 yaitu Armaidi. Assalamualaikum Pak Men. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bincang-bincang kita sore ini kita ambil temanya yaitu pemilu solusi masalah umat. Jadi ini nampaknya ini terkhusus dulu Pak Armaidi Tanjung dari PBB. Jadi pemilu adalah sebuah agenda 5 tahunan sekali, agenda berbangsa dan bernegara. Nah, pemilu ini dari masa ke masa atau dari waktu ke waktu itu trennya jumlah pemilih itu tetap menurun, tidak ada peningkatan. Namun ketika jumlah pemilih menurun, jumlah kursi tidak ada yang menurun, cuman paling-paling tetap atau bertambah. Ya, nah, ini kan sebuah apalah namanya itu. Jadi agaknya sepertinya perlu kita kaji dan perlu kita perdebatkan sehingga pemilu itu menjadi sebuah agenda penting oleh masyarakat itu sendiri. Mungkin kita mulai dulu dari Pak Armaidi Tanjung. Kira-kira solusi apa yang ditawarkan oleh pemilu ini khusus di problem keumatan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Tuanku Manuli dan dihormati Pak Prof. Besar Ketua Senat dari Universitas Islam Negeri Imam Padang, kemudian Bapak Zeki Aliwardana, Ketua Kadin Padang Pariaman. Baik, sebetulnya pemilu itu kan agenda kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kita tahu bahwa sebuah negara yang begitu besar, mulai dari Sabang sampai Merauke, dan punya 714 suku bangsa, sebenarnya luar biasa itu kita di Indonesia ini. Lalu kemudian Afghanistan yang hanya 7 suku bangsa, itu konfliknya luar biasa gitu. Selesai gitu. Tapi Indonesia dengan ratusan itu ternyata ya termasuk aman lah gitu. Walaupun mungkin ada gesekan tapi tidak berarti. Nah, tentu dengan banyak beragam itu ya para pendiri bangsa kita sudah sepakat bahwa satu bentuk negara kebangsaan. Lalu kemudian bagaimana memilih pemimpin? Nah, memang setiap zaman periode berganti-ganti, tapi kemudian kita sepakat bahwa sekali 5 tahun kita melakukan pemilihan, baik pemilihan presiden sebagai eksekutif, kemudian juga pemilihan anggota legislatif. Itu adalah pintu masuk untuk apa? Memilih pemimpin. Kalau bahasa agama nanti itu biar dijelaskan. Jangankan kita itu berbangsa yang ratusan juta itu ya, kita lebih 270 juta penduduk kita.
berdua saja kita jalan sudah diminta untuk dipimpin. Ada amir satu. Nah, harus ada yang memimpin kita. Nah, kemudian dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, sudah pasti banyak masalah, persoalan gitu. Nah, untuk itu di situ barangkali bahasa agama itu perlu dipimpin supaya kita bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, itu saya lihat. Nah, nanti mungkin kita bicara terutama di dalam daerah Padang Priaman, Kota Priaman, beberapa persoalan umat, dan itu memang perlu keputusan pemimpin. Nah, pemimpin tentu yang punya interest, yang punya perhatian, yang mungkin mengetahui lebih banyak tentang persoalan umat itu, sehingga apa? Ada keberpihakannya kepada umat. Ya, tentu memilih pemimpin ini bukan soal memberikan apa namanya dalam bentuk transaksional. Nah, kalau itu kan berdagang jadinya, padahal kita memilih pemimpin bukan berdagang. Nah, itu saya kira soal apa namanya kenapa pemilu itu penting, memecahkan solusi umat. Karena yang pemimpin itu mengambil keputusan. Nah, kalau salah-salah kita memilih pemimpin, saya kira itu akan kita apa namanya selama 5 tahun berikutnya juga akan mengalaminya. Nah, saya kira setiap manusia pasti ada kelemahan. Pemimpin juga begitu. Tidak ada yang sempurna, tapi tentu memilih yang lebih baik dari yang baik. Saya kira itu sebagai ini apa namanya yang bisa sampaikan. Ya. Mungkin Pak Prof lebih agak apa rekrutmen yang dilakukan oleh parpol ini kira-kira memenuhi unsur kepemimpinan menurut syariah itu. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Masalah. Karena judulnya tadi pemilu solusi masalah umat, cerita umat. Umat artinya tentu konotatifnya orang beragama Islam. Ini konotatif kalimat. Dalam pandangan Islam, satu surat ada nama surat Syuro. Surat tentang musyawarah. Diulang lagi nanti di Ali Imran 123, 159. Bahwa musyawarah musyawarah bil amri. Diulang lagi nanti dalam surat Al-Baqarah 233. Dalam keluarga juga mesti ada musyawarah. Wujud musyawarah itu dalam kehidupan berbangsa yang jumlahnya kata beliau ini tadi 270 juta. Kalau musyawarahnya berhadapan-hadapan, kapan selesai? Maka pemilu bentuknya perwujudan musyawarah itu kita sudah sepakat namanya pemilihan umum. Di tetangga kita namanya pemilihan raya. Di tempat lain ada lagi namanya kan. Pokoknya prinsipnya wadah untuk mengamalkan surat Syuro itu bagi umat Islam Indonesia ada dalam pemilu. Karena ulama dalam hal ini Majelis Ulama setiap pekan pemilu akan ada keluar fatwa. Memilih itu wajib, golput itu haram. Tegas itu. Coba akses di itu yang nomor 1. Mengapa? Pertanyaannya itu lagi. Mengapa kita wajib memilih? Nah, karena pemilihan itu akan melahirkan ulil amri, kata beliau tadi. Pemimpin. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Surah An-Nisa 59 itu. Perintah mentaati pemimpin, mentaati ulil amri, itu di dalamnya terkandung bagaimana mungkin kita mentaati orang kalau kita orangnya tidak kita pilih. Nah, inilah kesempatan. Kalau ada yang baik, ada yang lebih baik, maka yang kita pilih yang lebih baik. Jadi poin keduanya, karena pemimpin karena musyawarah akan melahirkan pemimpin, maka nomor 1 ulul amri yang akan memegang kekuasaan. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia bagus, ulul amri itu artinya pemegang kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, presiden, gubernur, bupati yang akan menjalankan, yang akan membuatnya,
ada anggota DPRD Iya, iya, di iya. tingkat nasional DPR RI. Kalau beliau ini di mana tadi? Provinsi. Provinsi, insya Allah baru. Iya, iya. Alhamdulillah nanti kalau Iya, iya, iya. Jadi Udah lewat Oktober ini. anggota DPRD insya Insya Allah. Itu tuh kalau udah dipilih rakyat sudah jadi. Jadi, iya, iya, iya. Nanti setelah tanggal 15 Februari boleh lagi nanti. Alhamdulillah ada plus lantik udah boleh ya. Boleh ya. Berarti belum lagi. Iya. Itu pemimpin kedua, itu ulil amri keduanya karena eksekutif sebagai pelaksana, legislatif Sebagai yang legislator. merencanakan, Iya, iya. yang mengawasi, bahkan yang mengonggok-onggokkan uang. Oh. Jadi jangan sembarang dibilang DPRD itu. Iya, iya, iya. Dia paling hebat nih, dia bisa bersaudara sama, kalau dia jadi anggota DPRD dia kepada gubernur saudara Gubernur, iya, iya. Kalau dia anggota DPRD kabupaten saudara bupati. Iya. Kalau dia anggota DPR RI Saudara Presiden. saudara pas Iya. orang itu selepel itu. Mhm. Nah, dalam kaitannya dengan umat tadi, solusi apa yang dibawa oleh Iya, iya, iya. karena ulil amri itu yang akan membagi kue, dia yang akan menjalankan. Nah, kita umat ini akan jadi objeknya, akan menjadi subjeknya juga sekaligus. Iya, iya, iya. Maka umat berkepentingan untuk adanya pemimpin. Pemimpin baru akan lahir kalau ada pemilu. Jadi oleh karena itu mulailah baca dari sekarang siapa kira-kira ulil amri kita. Jadi yang kalau dia sudah mencalonkan diri sekarang di DPRD, dia sudah menyiapkan diri untuk jadi ulil amri. Iya, iya, iya. Nah, segmen kedua nanti kita lihat siapa ulil amri kita. Yang pasti masalah umat, kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, Untuk ulil amri. ketidakberdayaan. Kalau tidak ada pemimpin, sendiri-sendiri itu susah, heboh malah kita. Jadi pemimpin itu menjadi penyelesai dalam sebuah masalah umat. Itulah yang dimaksud dengan solusi tadi. Itu barangkali pendahuluan saya Iya, iya. untuk berubah beliau ini dari calon menjadi Anggota dari calon menjadi. menjadi. Nggak tahu saya lagi. Oh. Itu dari insya Allah menjadi alhamdulillah. Mungkin Zeki Aliwardana Iya. bisa menyoroti lebih problem umat itu khusus di bidang perekonomian lah gitu kan. Kira-kira apa yang diharapkan solusinya dari pemilu ini dan apa problem khusus di perekonomian khusus perdagangan lah saat ini. Baik, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam kontestasi pileg atau pemilu tentu banyak harapan dari Ya. masyarakat bawah, Iya, iya, iya. terutama para UMKM, para pelaku usaha, dan para pebisnis. Karena apa tertumpang di situ adalah sebuah kebijakan-kebijakan Iya. yang akan diambil oleh para legislator yang ditumpangkan nanti kepada eksekutif. Tentu model-model seperti itu banyak hal yang menjadi ganjalan dari pelaku usaha, terutama urusan izin, urusan legalitas, termasuk akses permodalan. Ya. Dan itu dari pemilu ini, dari pileg ini akan bisa merubah corak perekonomian dari para kalangan pelaku usaha. Nah, hal ini tentu tertumpang kepada para kandidat-kandidat, apakah itu caleg kabupaten, apakah itu provinsi, apakah itu DPR RI. Tentu banyak harapan. Tentu kita juga melihat mana akan kita memilah dan memilih yang mengerti akan persoalan itu. Ya. Jadi kalau seandainya ini banyak kompetisi hari ini yang hanya mengejar posisi tanpa tahu apa problem umat itu sendiri, Iya, iya, iya. ekonomi ini kan menjadi hal-hal yang sangat dikhawatirkan. Sehingga apa, dari prode ke prode, dari tahap ke tahap, tahun ke tahun, kekecewaan selalu berbunyi. Iya, iya. Ya. Oh, saya dulu 5 tahun yang lalu orang ini berjanji seperti ini, si A ini berjanji seperti ini, sehingga hari ini ditinggal oleh masanya. Nah, ini kekecewaan ini. Jadi momentum menjawab kekecewaan itu bagi para pelaku politik. Ini itu kira-kira dari sisi Iya, iya. pelaku usaha.
kira-kira apa namanya dari segi keorganisasian itu ada nggak Kadin ini menginstruksikan untuk partai tertentu dalam mengusung calegnya? Oh, jadi kita kalau secara organisatorisnya dari Kadin itu kita tidak boleh juga memihak, karena keindependensian organisasi itu perlu dijaga. Berdiri di atas semua golongan ya? Berdiri di atas semua golongan. Nah itu Kadin juga mendorong semua putra-putra terbaik di masing-masing daerah yang akan berpacu di pileg dan pemilu. Iya. Kita support karena apa? Siapapun nanti itu akan menjadi mitra dari kita. Mungkin Pak Med, apa namanya, isu yang ditawarkan untuk menjadi calon anggota DPRD provinsi itu ada berkaitan dengan perekonomian umat di samping persoalan-persoalan yang lain. Ya baik, sebetulnya memang berbagai persoalan yang terjadi masalah umat ini di tengah pertama itu antara lain misalnya soal pendangkalan keagamaan, nilai-nilai keagamaan. Saya kira apa namanya, karena kalau fondasi agamanya lemah itu apa namanya akan membahayakan kehidupan. Kita masih beruntung di Padang Pariaman masih banyak pondok pesantren. Madrasah juga yang dulu sebelumnya tidak banyak yang peminat, sekarang malah ada yang menolak siswa baru. Akan tetapi walaupun banyak tapi ancaman dari luar itu juga makin kuat. Terutama media digital, Facebook. Hari ini ya mungkin secara seluruh lebih mudah melihat mohon maaf sekali begitu, orang yang tanpa busana ketimbang kita melihat jawi kemaluan jawi lah misalnya. Itu lebih mudah gitu. Kenapa? Itu hanya di Android kita dia tiba-tiba datang saja gitu, tanpa diundang. Kalau artinya sedang duduk saja dia datang gitu. Kalau kita mau melihat jawi yang tidak pakai baju, kita harus datang ke kandang dulu gitu kan. Nah itu menjadi tantang sehingga pendangkalan nilai-nilai keagamaan itu juga semakin menyedihkan. Satu. Kemudian kalau kita lihat persoalan berikutnya adalah Padang Pariaman ini adalah termasuk tinggi pertambahan angka IMP. Data dari rumah sakit di daerah itu 2001 jumlah yang pasien yang melapor itu hanya 13 orang. 20 tahun 2002 itu menjadi 20 orang. Tahun kemarin 2003 menjadi 50 orang. Berarti kan trennya terus meningkat itu. 100%. Kan? Nah, itu usia pasien itu umur 14 sampai 25 tahun. Itu usia produktif. Kesehatan ya. Dan menarik lagi itu penyebarannya itu melalui hubungan seksual, dan hampir 75% itu kurang lebih 70% itu adalah laki-laki suka laki-laki. LGBT. LGBT gitu kan. Berarti di Sumatera Barat kita termasuk yang paling tinggi. Saya tidak melihatnya seperti itu, tapi yang penting kita masih tinggi lah gitu. Nah, pintu salah satu pintunya. Itu kan. Kenapa itu terjadi? Pastilah soal nilai penanaman nilai keagamaan itu kurang. Lalu yang menarik lagi katanya dari keterangan dokter itu yang pasien itu kehilangan sosok ayah. Kehilangan sosok ayah itu bisa saja ayahnya bercerai, baik meninggal maupun berhidup, atau memang ayahnya ada tapi kehadiran sosok ayah itu tidak ada. Misalnya mungkin ayahnya jarang pulang gitu kan, atau memang di rumah pun jarang berkomunikasi. Nah, saya kira itu persoalan yang mendasar. Kemudian lagi masih ada kaitan dengan itu, data di rumah perlindungan sosial anak di Kota Pariaman itu tahun kemarin 2023 itu dari 58 kasus yang dilayaninya, 8 kasus anak-anak berhadapan dengan hukum. 50 kasus itu adalah soal pelecehan seksual. Mungkin perkosaan dan pelakunya itu adalah orang-orang terdekat. Mulai dari ayah, guru ngaji, mohon maaf ini kita ini kan apalagi kakak, pokoknya yang dekat-dekat pasti kenal dengan si korban. Itu walaupun dia berada di Kota Pariaman, tapi
sebagian besar dari Padang Pariaman karena juga menyangkut wilayahnya. Itu saudara. Kemudian apa lagi? Masalah pendidikan. Kita yang angka putus sekolah kita masih banyak kita temui yang tiba-tiba tidak tamat SD atau apa gitu. Saya tahun 2016 mendampingi pekerja anak di Padang Pariaman. Itu ada 62 anak yang kita dampingi. Dari 62 anak itu lebih dari 50% orang tuanya bercerai, baik hidup maupun mati. Sehingga apa? Ini yang masalah gitu. Artinya apa? Ketika orang tuanya bercerai, kemungkinan dia berhenti sekolah 5%. Nah, ini persoalan. Kemudian apa lagi? Soal tadi kaitan dengan Kadin misalnya. Soal lapangan pekerjaan. Kita ini baru, mungkin banyak yang sudah tamat sarjana, tapi tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Nah, sehingga Pak, carikan saya kerja gitu. Itu membuktikan mereka kesulitan pekerjaan dan inisiatif untuk memulai sesuatu itu tidak banyak. Padahal saya juga menemukan orang-orang yang bekerja di kantoran, ternyata dia berhenti bekerja kenapa? Dia berdiri, membuat usaha sendiri dan menggunakan dunia digital. Artinya dia jual melalui digital ya. Nah, ada yang menjual jengkol saja sudah sampai ekspor ke Jepang. Nah, artinya apa? Di satu sisi media digital ini juga menjadi masalah bagi kita, merusak. Tapi kalau kita pandai memanfaatkan, jadi peluang. Itu saja. Kemudian dan memang sekarang orang kan kita lihat kurir-kurir yang masuk di ini itu kan hampir terus banyak barang masuk di kita. Artinya banyak pesan dia. Sementara yang keluar nggak ada. Nah, itu kan juga artinya bahwa uang kita buang keluar, tapi kita tidak punya memproduksi barang kita lempar keluar yang bisa mendatangkan. Nah, ini saya kira juga perlu melatih para generasi muda kita bagaimana dia memanfaatkan bahan lokal yang bisa menghasilkan nilainya, dia bisa jual ke. Saya pernah ketemu beberapa sebetulnya rumah sakit ketika istri saya dirawat. Saya tanya, dulu di mana? Saya kerja di perguruan tinggi ini, tapi gimana? Ya mungkin uangnya kecil saya berhenti. Lalu gimana? Saya buka usaha jadi mengekspor jengkol. Saya kaget juga, jengkol saja dia mampu ekspor. Nah, artinya kan ada peluang gitu. Cuma lagi kan tidak banyak gitu. Ada lagi di kampung saya itu di Pariaman juga. Awalnya sisa-sisa ruyung kelapa itu, batang kelapa itu kan buang saja tuh sisanya. Diolahnya bagus menjadi tikar ruyung kelapa. 1 meter dia jual berapa? Sampai 400.000. Padahal bekas saja gitu, dibuang-buang saja. Tapi karena kreatif, inovatif, dia mesti luar. Nah, sekarang saja dia sudah dibeli juga ini sisa-sisa ruyung itu kan, kalau itu dibuang saja gitu. Nah, itu saya kira kaitan dengan ekonomi. Artinya Pak, kita memang bisa juga menyiapkan tenaga kerja itu dengan kemampuan digital, kemudian peluang apa yang mungkin barangkali bisa mereka lakukan. Itu saya kira soal beberapa persoalan umat lah, mungkin soal sosial, keagamaan, kemudian juga pendidikan masyarakat. Kalau soal ekonomi itu tadi, kemudian soal kesehatan ya, itu memang masih banyak kok yang kita. Tadi saya menemukan minggu lalu itu dekat dengan Kampung Buya, Sekabu gitu. Itu kondisinya umur 5 tahun, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, stunting itu. Kemudian dia harus makan susu 7 kali 1 hari, sementara nasinya cuma 1 kali. 2 kali seminggu harus diterapi. Nah, ketika saya buat postingan, kemudian pemberitaan, dan alhamdulillah sudah direspon oleh Basnas. Nah, saya dikontak Basnas kalau bisa itu difasilitasi gitu. Nah, saya kira ini penting kita kita berbagai isu umat gitu ya. Nah, itu umat kita beragama Islam juga. Karena salah satu syarat saya diminta itu dia harus buat pernyataan dia melaksanakan sholat 5 waktu dari semalam. Syarat Basnas memberikan. Ya, itu yang terdengar ya. Artinya mungkin untuk orang-orang perlu dibantu seperti itu ya, yang membutuhkan barangkali ya. Sekiranya itu. Mungkin Pak Prof,
agak lebih itu ya tentang problem keumatan tadi, yang masalah yang menyangkut dengan keagamaan gitu kan. Ini kan apa namanya? Kira-kira solusinya di ulil amri itu apa yang kurang sehingga problem sosial keagamaan itu selalu trennya meningkat gitu kan. Kayak LGBT tadi, kayak apa namanya, pergaulan bebas gitu kan. Kira-kira apanya yang mesti dilakukan oleh ulil amri ini, oleh eksekutif dan legislatif ini? Baik, terima kasih mendengar penjelasan beliau berdua ini. Ini langkah awalnya. Kalau mau jadi ulil amri, mengerti dengan soal umat dulu. Dia kan berapa banyak mengertinya. Dia tahu, beliau ini tahu soal ekonomi. Nanti kalau jadi anggota dewan, komisi apa itu nanti? Komisi ekonomi itu. Kalau ini beliau tahu betul soal-soal semua. Tahu berapa angka LGBT, apa problem remaja, bagaimana dunia pendidikan, bahkan melintas batas sampai ke stunting. Dan ini mau jadi anggota dewan, tapi nggak tahu masalah umatnya. Nah, ini menurut saya nggak salah masalah itu. Menurut saya dalam batas tertentu, paham dia dengan masalah. Coba bagaimana orang mau mengambil kebijakan kalau dia tidak mengerti dengan umat. Ini dia mengerti dengan umat. Ini langkah pertama dulu. Tarbiyah dulu, paham dia. Ini problem Padang Preman. Orang Padang Preman ini nyatakan Padang Preman berjaya, baik-baik saja. Apanya baik-baik? Problem ini tidak tahu. Kalau kita urut, saya itu urut sebagian baru. Saya punya daftar list sekian panjang. Banyak lagi ya. Di mana daftar anak-anak yang tidak banyak berkelahi justru di atas jembatan apa yang di atas kota itu, flyover anak Padang Pariaman. Yang bawa ke Lewang. Siapa itu? Pasti kemenekan Tongku. Terus anak kita kenakalan remaja. Narkoba berapa angkanya? Wah, tinggi lagi. Angka tertinggi. Angka korupsi berapa? Disebut yang enggak. Jadi ini langkah awal. Kalau anggota dewan paham nanti, baru nanti dicari solusi satu-satu. Kalau berkaitan kesehatan, kepala dinas kesehatan, mana kerjamu, mana uang ini uang untuk ini. Kalau anda tidak bisa, anda berhenti besok. Ini kalau di anggota dewan berani tidak nanti memberi rekomendasi ke gubernur, ini seberhentikan kepala dinas ini. Harusnya anggota dewan begitu, karena tidak becus. Anggota dewan dia ngamek sih. Itu misalnya. Dengan pahamnya anggota dewan dengan problem umat, itu sudah masuk gigi satu begitu. Personaling satunya masuk. Setelah dia paham nanti dia mapping. Bidangnya nanti di mana? Kalau artinya sahabat kita Arma ini layak menjadi ulil amri. Bukan layak, saya bilang. Patut ya? Bukan patut. Harus. Wajib. Karena saya menarik bagi saya pengetahuannya tadi. Saya aja tak tahu di kampung saya juga ada stunting. Dia tahu. Sebenarnya mungkin orang tentu bisa melakukan gerakan kalau dia tidak paham. Ilmu itu pintu masuk. Jadi anggota dewan itu memang memiliki pengetahuan yang sangat luas. Cobalah baca nanti mulai ada 30 surat Al-Baqarah itu sampai ayat berapa itu, ayat 30-an itu. Itu bagaimana kompetensi Nabi Adam itu diberi oleh Tuhan. Baru berbeda dia dengan malaikat. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Adam itu menerima segala macam jenis pengetahuan. Artinya jadi anggota dewan itu mesti universalitas, kosmopolit orang. Dia tinggal di Pemanggo, tapi otaknya itu dunia apa saja. Tidak usah pindah pula di Kuala biar aja tinggal di luar. Tapi alam pikiran, pengetahuan, jaringan melampaui lintas batas. Setelah dia paham, dia mapping. Setelah dia mapping, baru brand. Syarat kepemimpinan itu tidak banyak, 4 aja. Siapa yang jadi anggota dewan, 4 ini harus ada. Pertama, nomor 1 tadi terukur dia orang baik. Ifah namanya. Pernah berurusan dengan nasib? Belum. Belum. Aman itu. Kalau sudah pernah berurusan dengan nasib, jangan pilih. Lagi berurusan dengan KPK, pilih juga lagi. Sudah pernah mantan. Ifah. Kedua, pemimpin itu harus terukur dia punya pengetahuan yang baik. Ini dia dalam batas tertentu. Dari informasi dia tadi, saya kan belum tahu betul juga apa yang dia mari. Tapi dari informasi tadi dia kenal semua.
Kemudian yang ketiga, terukur bahwa dia memiliki sikap yang mampu melakukan yang adil namanya. Iya. Kedua tadi hikmah, punya pengetahuan luas. Ketiga adil. Yang keempat berani. Lalu dia sudah jadi buktinya berani mencalek sekarang. Oh iya, dia masih berani. Iya. Jadi makasih Pak Albert. Kita dari kalangan yang kata tadi demi independensi, kita kan melihatnya apa yang tampak. Minimal 3 itu sudah berpengetahuan, kemudian mampu mengelompokkan masalah, berorganisasi. Tidak tahu saya apa organisasi beliau itu, dia yang jelaskan ke publik. Itu kan alat. Orang kalau sudah jadi ketua, itu pasti dia lebih dari yang lain. Kemudian ketiga punya keberanian. Sekarang dia berani, dewan saya nggak berani. Itu menurut hemat saya. Ya kan enggak, ini beliau nggak berani. Dia berani. Saya nggak mau berani. Jadi itu sejak zaman 6 abad sebelum Masehi. Plato sudah membuat 4 kriteria kepemimpinan. Socrates. Nah, dua terpenuhi. Anda tahu saya apa dipilih orang itu itu menurut saya itu persoalan masyarakat. Itu soal orang, tapi dalam batas tertentu dia paham masalah, dia bisa mengelompokkan masalah, dan tentu dia akan bisa menyelesaikannya. Sakit selemo obetnya, kepala sakit bodrek obatnya. Dia bagaimana dia kalau nggak tahu sakitnya dulu kan, mampu dia melakukan diagnosis terhadap masyarakat. Ini kan bagian dari diagnosis itu. Itu menurut saya yang mesti tidak saja anggota dewan ini, siapapun yang akan jadi anggota dewan harus memiliki 4 kriteria tadi ini. Itu kasih. Mungkin Zeki ada nggak ini terhadap para pengusaha di kalangan industri kita untuk mengarungi dunia kepemimpinan ini, atau seperti lepas-lepas saja, atau ada masuk nggak kriteria yang disampaikan oleh Pak Prof tadi? Ya, begini, saya sangat sepakat dengan paparan Pak Prof. Maksud juga Bapak Armedi selaku kandidat dari calon legislatif tingkat provinsi. Beliau problem-problem itu timbul mungkin salah satu faktornya faktor ekonomi. Faktor yang dominan malah. Dominan. Apakah itu bercerainya antara suami dan istri dalam rumah tangga? Ini faktor pemicunya ada di sana. Kemudian pendidikan kenapa tidak lanjut? Mungkin faktor pemicunya ada. Kemudian kesehatan juga begitu, mungkin faktor pemicunya. Dan maka dari ini perlu kolaboratif kebijakan yang ada di pemerintah dengan pelaksanaan penguatan ekonomi yang ada di bawah. Jadi apa yang disampaikan Pak Prof saya sepakat sekali. Penjelasan seperti itu, dan harus tertumpang kepada orang-orang yang paham atas masalah di bidang tersebut. Kira-kira begitu. Mungkin tim Pak Armedi sudah sejauh mana menjelaskan isu-isu tadi, atau katakanlah semacam program tadi ke tengah masyarakat konstituen terkait pemilih? Baik, saya kira ada 2 cara kita, baik secara tim face to face menjelaskan isi kita, kemudian pengalaman kita yang sudah kita lakukan. Kemudian kedua, itu memang sesuai dengan zamannya, kita itu juga menggunakan dunia digital. Konten kreator, media sosial, dan alhamdulillah sekira perkembangan trennya itu kita bisa menggunakan media WhatsApp, kemudian media Facebook, Instagram, kemudian TikTok yang terakhir saya kira. Dan saya di alat peraga kampanye saya itu APK itu tiga saya cantumkan. Kalau ingin bisa akses TikTok silahkan untuk berbagai aktivitas yang kita lakukan. Mulai yang apalagi kalau karena memang mungkin terlibat aktif di beberapa organisasi, dan kita sudah melakukan kegiatan itu mulai dari tingkat yang rendah, kabupaten, provinsi, mungkin yang berskala internasional. Dan alhamdulillah tahun kemarin itu Februari kita buat event sebagai sekretaris saya itu
Internasional Minangkabau Literasi Festival, itu diikuti 11 negara, dan itu banyak orang mengujinya, gitu. Termasuk Pak Gubernur dan Gubernur kita, wakil Gubernur kita Jawa Barat, diapresiasi ya? Ya, diapresiasi, sehingga Pak, tahun ini bulan Mei yang kedua kita adakan. Iya. Itu karena dia mendapat apresiasi lah. Artinya Pak, kalau kegiatan-kegiatan berskala ya nasional dan internasional ternyata kita bisa gitu. Iya. Tentu dengan melibatkan tim lain ya, kita sendiri gitu kan. Kemudian ya beberapa kegiatan kita sudah juga laksanakan. Terakhir saya ke Malaysia itu launching buku dan juga diskusi soal buku gitu. Dan kegiatan lain itu bisa kita akses di medsos kita. Dan artinya apa? Saya kira di zaman sekarang ini kalau ada caleg yang tidak punya akses konten sendiri, itu berarti bisa saja aktivitasnya tidak ada atau memang tidak mau diketahui orang. Nah, saya kira sebagai calon anggota legislatif, apalagi pemimpin, tentu banyak hal yang bisa kita tahu tentang aktivitasnya. Dan secara personal mungkin kita jelaskan satu persatu. Daya kita kan terbatas ya. Nah, saya kira dengan medsos itu silakan lihat aktivitas kita yang kita lakukan. Saya kira itu media dua itu. Cuman benturan dengan organisasi dalam pencalekan ini tidak ada? Kayak benturan di NU, kayak benturan di forum Kabupaten Sehat? Enggak. Kayak di organisasi lain? Ya, kita kan beda ya. Kalau non-aktif atau enggak, jadi ya tentu ada yang non-aktif. Jadi PWNU memang kebijakannya kita kan para tim sel, caleg itu kan non-aktif. Tapi aktivitas kita ya yang sudah lewat kan sudah banyak gitu. Itu saya kira jejak rekam itu kita kan punya gitu ya. Iya. Dan itu juga pengalaman kita, akses kita punya. Nah, saya kira sebagai pemimpin itu harus banyak punya akses. Wajib punya akses. Kalau kita kan mungkin kita sendiri saja gitu. Dan alhamdulillah, lalu kemudian bagaimana akses ini memberi manfaat kepada umat. Ada orang punya akses ya, tapi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Nah, kita ya semampunya yang mungkin memang dibutuhkan, kita akan lakukan. Itu yang saya kira. Mudah-mudahan dengan akses yang kita punya itu, ya kita miliki itu, apalagi kalau kita diberi kewenangan lebih luas, tentu kita aksesnya lebih banyak. Kalau sekarang kita tidak punya kewenangan ya. Kalau mau ya kasarnya kan kita menghardik orang, menghardik kepala dinas, tidak ada kewenangan kita. Nah, tapi kalau kita kalau saya sebagai basic wartawan misalnya, paling hanya menulis dengan tulisan, dengan berita itu paling. Tapi kalau sudah action kewenangan untuk eksekusi kita tidak punya gitu. Itu saya kira mudah-mudahan dengan pengalaman di wartawan hampir 34 tahun saya di wartawan, kemudian juga di organisasi, mudah-mudahan ini memberi kekuatan akses yang lebih banyak untuk bisa berbuat. Menjadi jalan mulus untuk ke modal sosial. Ya, modal sosialnya artinya kita mudah-mudahan ketika dipercaya oleh masyarakat Padang Preman dan Kota Priaman, itu kita bisa lebih maksimal untuk berbuat. Saya kira itu. Kira-kira mungkin titik aman dari perolehan suara itu supaya kita bisa aman masuk dari 1 dari 7 kursi itu kan. Berapa yang harus kita kejar, yang harus kita cari? Nah, saya kira kita kan kalau hitung suara itu tidak bisa dalam itu matematis gitu. Karena kalau kita belajar dari pemilu 2019 ya, maaf gitu kan, ada caleg yang jadi itu mendapatkan suara tertinggi 18.000. Suara pribadinya? Ya, pribadinya. Tapi ada juga caleg yang cuma dapat 4.039. Jadi juga. Artinya apa? Antara 18.000 dengan 4.039 sama-sama dulu. Iya. Nanti kan ada pembilang. Ada BPP nanti. Bilang bagi pemilih ya. Jadi kalau itu takdir ya. Itu nunggu takdir. Iya. Ini mungkin Pak Prof lagi bisa tambahkan, haluskan ke takdir tadi supaya jangan terjadi goncang. Ya, satu lagi. Ternyata ada juga yang menang itu belum tentu dia dilantik. Beberapa kejadian saya dapat informasi dari ketua PBB itu Bapak Zaldi Riawan, dari pengalamannya ternyata memang ada yang beberapa kali dia maju itu yang dilantik itu justru yang tidak menang.
Iya, iya. Itu balik lagi soal takdir tadi gitu kan. Jadi jangan sampai itu dijadikan stempel takdir itu Iya. nanti. Oh, Kalau prosesnya harus maksimal. Ya. iya. Tadi ada 2 hal yang Ya. saya komentari. Ya, boleh. Pertama komentari Ketua Kadin, sektor ekonomi. Dunia ini dikasih oleh Tuhan 4 tiang, Pak. Penyangga kehidupan itu 4 tiang. Iya. Yang pertama ilmu pengetahuan, alimnya ulama fuqaha. Iya. Semakin maju peradaban ilmu itu semakin tinggi peluang terbaik. Kedua baru uang, ekonomi yang baik. Yang ketiga nanti baru beliau ini kita harapkan nanti pemimpin yang adil. Iya. Nah, baru nanti kekuatan pertahanan yang bagus. Jadi 4 tiang dunia itu. Iya. Nah, dalam konteks ini kita titip nih sama anggota dewan. Iya. 4 itu aja yang Bapak pikirkan, nggak usah banyak-banyak. Pikirkan ilmu pengetahuan, ulama, pendidikan, semua yang terkait dengan itu. Satu bab. Pikirkan ekonomi masyarakat, industri, semua yang berkaitan dengan ekonomi. Soal digital ini instrumen saja. Yang intinya kan PT masuk. Iya. Apa cara PT masuk? Tapi orang bisa hidup kalau ada uang, mana uang alat tukar. Kan nyota jawabnya lele. Dan pikirkan ekonomi untuk umat. Yang ketiga, pikirkan juga bagaimana Umara ini bekerja menurut perintah Umar. Iya. Jangan bekerja di luarnya. Diberi orang amanah, manfaat darona tak kebenci kiranya. Kan itu. Ini harus ada fakta integritasnya. Iya. Kalau enggak saya nggak jadi duduk sini. Kakak mempetaruh tak kebenci. Iya. Coba di Ada fakta apa jaminan apa kalau dipilih nanti masyarakat akan menolong masyarakat, akan tidak melakukan menggerogoti lumbung aliransi. Kalau dia namanya fakta integritas, ada fakta integritas. Iya. Coba lihat mana. Ya kita kan fakta integritas itu bagaimana kalau soal agama tadi bagaimana kita memperhatikan para ulama. Nah, misalnya kalau sekarang mungkin sebelumnya tidak dapat Itu pendidikan tadi itu bab pendidikan, bab ilmu pengetahuan itu sudah berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan, moral dan semua terkait dengan itu. Ekonomi apa? Kita bagaimana yang sekali melakukan mendidik tenaga kerja pemuda, memberikan keterampilan peluang, pertama penguasaan di digital, pengetahuan modern lah, pengembangan pengetahuan dalam bidang kepemimpinan apa fakta. Ini melalui ketenaga kerjaan. Ya, kita bisa sharing dengan caranya itu boleh nanti. Macam-macam. Ini kepeduliannya dulu. Mau nggak dia akan peduli dengan soal pendidikan, ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan itu satu. Kadang kali ini nggak tahu ya. Kita paham banget ya tadi. Yang kedua bahwa fondasi ekonomi itu nggak bisa tawar menawar. Ini kita bisa ketawa karena ekonomi ada. Coba nggak ada duit di rumah nih kalau bisa kita. Iya betul. Menangis. Karena pesan dapur udah selesai. Udah selesai masalah dapur. Ada komitmen kedapurannya. Kemudian ada komitmen kita tahap sekarang. Umara kita ini nggak sampai 50% yang baik. Iya. Kalau kita bikin danunya, tinggal saya dengar dari mantan anggota dewan yang masuk penjara, saya kesialan aja, saya ketangkap. Padahal semua kita ini kan maling semua. Kan? Apa Pak komitmen Pak kalau jadi anggota dewan besok mau nggak korupsi? Ya. Dipastikan tidak. Tadi diperbaiki kehidupannya. Saya dengar ada janji mau kasih motor. Apa itu? Ya kita sama yang para ulama yang dinegari yang punya artinya pokirnya ini betul-betul untuk menunjang kegiatan keulamaan, kegiatan pemuda gitu kan, pemerintahan, dan seterusnya. Sesuai dengan tupoksi itu dia. Jadi itu festival explore nanti itu. Sebab kan memilih orang nanti, jangan-jangan orang memilih karun dalam mungkin agak lebih dalamnya soal takdir awalnya kedua supaya jangan ada benturan tadi kan. Saya pikir beliau ini sudah paham. Sudah ya. Bahwa persoalan kita itu kan hanya sebatas 3 Pak. Satu kerja maksimal. Dia kita dengar cerita tadi sudah menggunakan yang sifatnya konvensional sampai kepada yang sudah sangat modern. Setelah dia usaha maksimal, dia juga telah berdoa tiap hari dan lihat wajahnya
keningan bersih. Min asari sujud ada. Setelah itu tawakal. Bentuk ketawakalannya dia komunikasikan dengan orang. Baru sampai ditakdir Pak. Jadi maksimalnya nggak tahu saya. Ya berapa persen sudah dilihat dari jumlah suara yang minimal kita perlu suara. Berapa tadi? 14.000. Enggak, Yang tinggi suara. Yang tinggi 18.000. Hanya 18.000. Sudah ada nggak suara 20.000 sekarang? Sedang kita Kalau sudah ada boleh tidur lagi. Kalau belum ada jangan tidur. masih kerja keras. Baru tidur boleh 2 jam 1 malam. berarti udah di atas 10.000 sudah ada ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Nah, soalnya kan orang politisi ini besok mau pemilu itu dia sudah tahu bahwa dia mau dapat kursi atau tidak dapat kursi. Ya, kita belajar sama pemain bola. Pemain bola sudah injury time dia masih nggak pernah turun yang profesional. Bola kita sudah injury time ini sudah habis ya. Iya, serang terus. Artinya usaha maksimal sangat penting. Itu belajar pada pemain bola. Jangan mau pagi dia sudah tahu enggak. Bisa saja mendadak Pak. Segala sesuatu. Kalau baru berhenti itu ketika fluid sudah berubah. Ketika pengumuman sudah keluar, baru sudah ditandatangani oleh KPU. Selagi belum masih tetap dikejar saja belum tentu dapat. Iya. Apalagi tidak dikejar. Ini kan masyarakat kita ini kan sering ya sudahlah takdir. Katanya orang-orang jadi ini orang-orang senang. Iya betul. Orang yang kerja keras. Iya. Saya filosofinya bilang itu sama ponakan saya. Dikejar saja belum tentu dapat. Berusaha keras saja belum tentu berhasil. Nah, siang malam kan saya tanya tadi, berapa jam tidur Pak? Ya, paling 2 jam 3 jam. Nah, itu Saya semalam untuk jangan pusing, jangan usaha tetap maksimal. Jadi tapi sering-sering minum teh telur pemain. Supaya fit ya. Kalau kecuali terku dan Sebab saya dengar dari caleg yang terpilih itu apa katanya? Memang ibarat perperangan, dia menyerang itu dari seluruh lini. Dari darat, dari laut, dari udara. Kapan perlu dinan kalam sekalian gitu kan? Iya. Bahasa perjuangannya militansi ya. Bukan radikal lagi di bawah itu. Di atas radikal itu militansi. Militansi itu ada kata menyerah tuh. Kalau bahasa Piamannya karango. Pak Putri badannya nggak ada gaya. Karango. Filosofi karango. Jadi kalau jadi anggota dewan mau seperti pengusaha, tapi bosnya kalau tidak jadi. Tanya lah sama dia, orang pengusaha itu berpikir terus itu. Yang malam pikirnya. Kalau kini 10, besoknya mau ada 1. Mungkin closing statementnya kita mulai dari Zeki terkait pengembangan ekonomi khusus di Padang Pariaman ini dan harapannya lewat jalur legislatif. Baik, terima kasih. Dari saya sedikit cuma tumpang harapan kepada Pak Hamidi selaku kandidat legislatif bagi sahabat-sahabat dan kawan-kawan nanti siapapun yang terpilih di legislatif, tertumpang harapan bagaimana betul-betul memperhatikan persoalan ekonomi keuangan. Kemudian pemerintah juga sudah memberikan akses permodalan itu perbankan melalui kredit dan lain, tetapi tanpa diberikan edukasi yang jelas, masyarakat tidak tahu. Nah, di sini peran dari anggota dewan sangat diharapkan sebagai penyambung lidah. Saya kira begitu. Baik, saya tentu pada tanggal 14 Februari 2004 mohon dukungan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Untuk apa? Untuk mencoblos nama saya di kertas suara dari Partai Filipin di nomor 13 dan di urut caleg itu nomor 5. Dan mudah-mudahan dukungan Bapak Susana dan Ibu semua itu akan memberi motivasi untuk berbuat lebih baik. Apa yang selama ini saya mungkin di tengah masyarakat bisa
fasilitasi, membantu, melihat, beritakan. Hanya baru sebatas itu. Nah, mudah-mudahan ketika diberi amanah itu akan lebih lebih maksimal berbuat. Tinggal melanjutkan lah gitu. Nah, itu saya kira ya mudah-mudahan apa yang dukungannya tersebut juga memberi motivasi untuk berbuat lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih. Mungkin Pak Prof, dari yang dihasilkan dari pemilu ini, saya pertama bahwa pemilihan ini pintu untuk penyelesaian persoalan. Karena kandidat yang disebut dengan Kulit Amri itu adalah orang figur-figur yang akan menyelesaikan soal-soal yang hari ini bukan tambah kurang, tambah terus. Baik masalah moral, masalah ekonomi, masalah sosial, dan masalah lainnya. Oleh karena itu, kemampuan, pemahaman, keberanian, dan kesungguhan calon-calon kandidat ini menjadi penting. Saya menyebut tadi kompetensi, hikmah namanya. Kesiapan dia sebagai orang baik, ifah namanya, terukur sepanjang waktu, sudah 30 tahun katanya. Kemudian saya yakin dia juga akan bertindak adil nanti. Keadilan ini persoalan kita sekarang. Dan pada akhirnya dia berani melakukan. Selama ini dia baru berani menceritakan. Kalau dia jadi anggota dewan nanti akan berani melakukan. Saya kan juga berani menceritakan tiap hari di khotbah, di tulisan, tapi tidak bisa mengeksekusi karena kita nggak punya mandat. Jadi jangan minta mandat Pak. Cuman doakan agar umat memberi mandat. Doakan aja umat ini sehingga terselesaikan masalah ini. Kalau selesai saja satu simpul masalah, yang lain terurai. Saya kalau jadi penyelesai masalahnya, tidak banyak menyelesaikan masalah. Duanya masalah apa? Isi perutnya, kemudian cukupkan kepalanya. Selesai. Kalau orang perutnya tidak berisi, kepalanya kosong, dia segalanya. Jadi kami yang mengurus dunia ini berdua. Yang lain ini aksesoris saja semuanya. Berisi kepalanya, kemudian perutnya berisi, artinya cerdas, cendekia, bijak dia, kemudian dia berekonomi mapan, amanlah itu dia. Masalah itu terjadi karena itu yang kurang. Siapapun tokoh-tokoh yang akan dipromosikan oleh umat menjadi anggota dewan, kita harapkan paham dengan masalah umat dan berikan solusi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Pak Armedi. Terima kasih Becky. Luar biasa, hari ini kita telah menyelesaikan sebuah tema besar, tema masalah keumatan yang akan disolusikan lewat pemilihan umum tanggal 14 Februari. Kita berharap pemilu kali ini melahirkan yang namanya pemimpin-pemimpin yang mengerti dengan persoalan umat, mengerti dengan persoalan sosial keagamaan, mengerti dengan persoalan sosial ekonomi, sehingga menjadikan pemilu itu pemilu yang riang gembira, pemilu yang memberikan arti penting terhadap pembangunan umat itu sendiri. Mungkin mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.